Karena sejak kemudian kemudian pada usia 2 tahun anak melakukan dua dengan konsonan yang karena tidak dilafalkan. Pengertian kronologi. Menurut di dalam anak kronologi adalah ilmu tentang pada umumnya prediksi yang dibahas atau berkaitan dalam kronologi. Istilah kronologi yang berasal dari sebuah kata Yunani yang dilakukan tatanan jumlah atau disebut tatanan dunia. Tidak memiliki menjadi dua bagian, yaitu bagian kronologi yang mempelajari cara menentukan bahasa atau bagaimana sebagai penyebab oleh manusia. Kronologi yaitu bagian kronologi yang mempelajari sejarah dan kurang dan membedakan B dan B sekarang. Penyampaian materi ini lagi saya lanjutkan ke pemateri yang kedua yaitu dodoganan pada dodoganan silakan. Selanjutnya pemerolehan bahasa dalam bidang kronologi. Nah, dalam pemerolehan bahasa ini itu masuk faktor yang sangat penting dan sangat menentukan. Manusia tidak dapat menguasai bahasa apabila tidak ada masukan komprehensif. Pandangan detaristik yang menyatakan bahwa anak telah bekali dengan bakal organ pada saat dilahirkan. Jadi bahasa dalam wujudnya seperti yang ditentukan oleh ibu dari sekitar teori-teori yang menjelaskan mengenai pemerolehan kronologi dalam bahasa dan caranya satu. Yang pertama itu ada teori struktur universal, yaitu yang dikembangkan oleh Jacobson tahun 1968. Oleh karena itu sering juga disebut teori Jacobson. Pada intinya teori ini mencoba menjelaskan pemerolehan berdasarkan struktur universal, yakni buku-buku struktural yang dalam pengamatan Jacobson menyimpulkan adanya dua tahap dalam pemerolehan kronologi, yaitu yang pertama tahap prabahasa, yang kedua tahap pemerolehan bahasa murni. Nah, menurut Jacobson di antara kedua tahap ini itu terdapat masa yang tidak adanya kegiatan yang menunjukkan tidak adanya kesinambungan di antara kedua tahap itu. Nah, meskipun masanya sangat singkat dan tidak tampak jelas, banyak pakar psikolinguistik perkembangan menerima teori Jacobson tersebut.
Chomsky dan Halley. Yang selanjutnya ada teori proses kronologi alamnya, yaitu yang dikenalkan oleh David Stepp. Yakni satu teori yang disusun berdasarkan teori kronologi alamnya yang juga telah diperkenalkan sejak tahun 1965. Jika kedua proses ini terjadi bersamaan, maka keduanya akan saling melengkapi dan saling bertentangan. Sebuah bunyi hambatan tidak mungkin secara serta bersuara dan tidak bersuara pada lingkungan yang sama. Nah, masalah yang bertentangan ini dapat dipecahkan dengan tiga cara. Pertama, menindak salah satu dari dua proses yang bertentangan itu. Yang kedua, membatasi jumlah segmen atau jumlah konteks yang terlibat dalam proses itu. Yang ketiga, ada mengatur terjadinya proses penghilangan bukti suara dan proses penggandaan bukti suara secara berurutan. Adapun contoh usaha anak-anak adalah proses pemerolehan kronologi dari tiga cara di atas. Pertama itu ada pemindahan proses-proses, yang kedua ada pembatasan proses-proses, yang ketiga ada pengaturan proses-proses. Selanjutnya teori prosodi akustik. Teori prosodi akustik ini diperkenalkan oleh Wenzel tahun 1976 sesudah dia merasa tidak puas dengan pendekatan kronologi segmental yang dikatakannya tidak memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai pemerolehan kronologi. Selanjutnya itu ada teori kontras dan proses. Nah, teori ini diperkenalkan oleh Igram tahun 1994 sampai 1999. Yakni teori ini yang menggabungkan bagian-bagian penting dari teori Jacobson tadi dengan bagian-bagian penting dari teori Stepp. Kemudian dilakukan hasil penggabungan dengan teori perkembangan dari Piaget. Nah, pengembangan kronologi akan terjadi melalui beberapa proses penyederhanaan yang melibatkan sebuah kelas bumi. Proses itu yang pertama ada proses substitusi, yang kedua ada proses asimilasi, yang ketiga ada proses strukturasi. Itulah materi dari kelompok 4. Saya masuk ke sesi yang kedua, itu sesi penjelasan. Teman-teman ini dengan penjelasannya silakan. Jika tidak ada, saya lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu saya membuka 3 pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaannya disilakan. Terima kasih kepada saya ingin bertanya, bagaimana pemerolehan bahasa dalam bidang hukum? Pemerolehan bahasa adalah selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pada teman-teman yang ingin bertanya disilakan. Pada teman-teman yang ingin bertanya disilakan. Bertanya disilakan. Belum lagi balas aku kok bapak kan tadi kasih maaf ya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Deviana Putri. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Saya ingin bertanya di bagian pemerolehan bahasa dalam bidang kronologi. Di sana kan dijelaskan teori-teori yang menjelaskan mengenai pemerolehan kronologi dalam bahasa. Jadi apa tujuan teori-teori tersebut untuk pemerolehan kronologi dalam bahasa? Terima kasih. Terima kasih kepada Diana. Selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir. Jika teman-teman yang ingin bertanya disilakan. Pada sang
itulah terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya bertanya. Di sini saya ingin bertanya tentang apa hubungan antara bahasa dan psikologi. Hubungan antara bahasa dan psikologi. Sekian, terima kasih. Bisa dikaitkan dengan maka Baik, itulah pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di sini saya akan membacakan kembali pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan dari Niken. Bagaimana perolehan bahasa dalam bidang fonologi? Yang kedua pertanyaan dari Dekena Murni. Tujuan teori yang menjelaskan mengenai perolehan fonologi dalam bahasa. Yang ketiga yaitu dari Sahlan. Apa hubungan antara bahasa dan psikolinguistik? Di sini mungkin saya langsung menjawab pertanyaan dari Sahlan. Itu apa hubungan antara bahasa dan psikolinguistik? Menurut beberapa ahli yang saya baca dalam perolehan bahasa itu hubungan psikolinguistik dengan bahasa itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dikatakan di dalam psikolinguistik itu kita belajar bagaimana kita mengetahui kita sebagai tenaga pendidik, apalagi sebagai guru bahasa, kita mengetahui bagaimana sikap dan keterampilan siswa itu dalam berbahasanya, mulai dari keterampilan berbahasa hingga keterampilan berbahasa itu kan ada bukan-bukannya. Yang pertama ada menulis, ada membaca, berbicara, dan menyimak. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana proses perkembangan dari tahap ke tahap siswa yang ada di sekolah tersebut. Itu hubungan antara psikolinguistik dengan bahasa, karena itu memiliki hubungan yang erat. Dikarenakan keterampilan siswa itu dapat berkembang di dalam kelas supaya bisa menyimak, bisa menulis, bisa berbicara, dan bisa membaca yang setiap bahasa. Mungkin itu jawaban dari saya. Pada teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Kepada teman-teman, silakan. Jika tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Ya maju aja, nanti dipotong kok. Teman-teman harap diam. Di belakang Sahlan. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan dari Niken Abdullah-Fiani. Bagaimana penggunaan bahasa dalam bidang fonologi? Di sini terdapat teori-teori yang menjelaskan mengenai penggunaan fonologi dalam bahasa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu teori struktur universal. Teori struktur universal ini dikembangkan oleh De Comston 1998. Dapat dijelaskan perolehan berdasarkan struktur universal linguistik, yakni hukum struktural yang mengatur perubahan bunyi. Yang kedua itu teori generatif struktur universal. Yang paling menonjol dan teori ini adalah penemuan konsep dan pembentukan hipotesis berupa rumus yang dibentuk oleh kanak-kanak berdasarkan data linguistik utama atau DL, yaitu kata-kata dan kalimat-kalimat yang didengarnya sehari-hari. Yang kedua itu teori proses fonologi alamiah. Teori ini diperkenalkan oleh David Stande, yakni satu teori yang berdasarkan teori fonologi alamiah yang juga telah diperkenalkan sejak 1996. Menurut Stande, fonologi kadang-kadang bersifat nurani yang harus mengalami berdasarkan ekspresi, penerapan dan pengaturan
dengan representasi polemik oleh orang dewasa. Yang keempat itu teori prosodi akuistik. Teori prosodi akuistik ini diperkenalkan oleh Bubedeson dengan dibilang pada 1991 ini berpendapat bahwa memperoleh bahasa adalah satu proses sosial sehingga kajian lebih tepat dilakukan di rumah dalam konteks sosial yang sebenarnya daripada kajian dan eksperimen lebih mengetahui pemrolehan kronologi. Yang kelima itu teori kontras dan proses. Diperkenalkan oleh Ingram, yakni suatu teori yang menggabungkan bagian-bagian penting dari teori Jacobson dengan bagian-bagian penting dari teori Stanbe. Kemudian menyebabkan hasil penggabungan dengan teori pembawa dan penyimpang. Menurut Ingram, kanak-kanak memperoleh sistem kronologi orang dewasa dengan cara menciptakan keputusan diri dan kemudian mengubah struktur ini dengan pengetahuan mengenai sistem orang dewasa semakin baik. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagi teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir yang akan dijawab oleh Nurul. Pada kerjaan menjawab pertanyaan dari Detiana, tujuan teori yang menjelaskan mengenai pemerolehan kronologi dalam bahasa. Jadi tujuannya itu membantu kita supaya mengerti dan menerima bahasa yang kita peroleh. Makasih. Begitulah jawaban dari kelompok 4. Ada teman-teman yang ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, Devian, saya kemarin kepada tanya apakah bisa menerima jawabannya. Saya bisa terima kasih kepada kelompok 4. Terima kasih kepada itulah pengambilan hasil diskusi dari kelompok 4. Di sini saya selaku moderator akan menyimpulkan dari materi yang kami diskusikan. Pemerolehan bahasa merupakan suatu proses perkembangan bahasa manusia. Pada intinya, pemerolehan bahasa pertama kali dikaitkan dengan perkembangan bahasa anak-anak, manakala pemerolehan bahasa keduanya bertumpu pada perkembangan bahasa orang dewasa. Di tahun 2001 dalam jurnal ilmiah berjudul Pemerolehan Bahasa pada Anak Balita meneliti tentang proses belajar bahasa pertama pada anak balita. Proses tersebut berlangsung secara efektif pada usia di bawah 5 tahun. Proses itu secara bertahap berlanjut mengikuti perkembangan usia dan pengalaman. Dan yang kedua itu ada teori-teori yang menjelaskan mengenai pemerolehan kronologi dalam bahasa, di antaranya yang pertama teori struktur universal, yang kedua teori sinergi struktur universal, yang ketiga teori proses kronologi ilmiah, yang keempat teori prosodi akustik, dan yang terakhir itu ada teori kontras dan proses. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok 4. Ada kesalahan dari kami dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.